Halo anak-anak Butride semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Butride dalam mata pelajaran matematika. Di video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu mengenai pecahan. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, anak-anak. Jadi, materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama, itu kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasannya. Dimana untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, itu bisa dilakukan dengan dua cara anak-anak. Yang pertama yaitu kita bisa mengubah penyebut pecahan menjadi 100, kemudian yang kedua kita bisa mengalihkan langsung dengan 100%. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, langsung saja kita masuk ke contoh soal, anak-anak. Oke, di sini Butride sudah memiliki contoh soal, yaitu yang pertama, tentukan bentuk persen dari 4/5. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah pecahan biasa 4/5 ini menjadi bentuk persen, anak-anak. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada dua cara, yaitu kita coba cara yang pertama, anak-anak. Oke, adapun cara yang pertama yaitu kita bisa mengubah penyebut pecahan menjadi 100%. Nah, artinya pecahan 4/5 ini penyebutnya kita ubah menjadi 100, anak-anak. Oke, caranya seperti apa? Jadi kalian perhatikan penjelasan Butride berikut ini. Nah, yang pertama, kita tuliskan pecahannya terlebih dahulu, yaitu 4/5. Berikutnya, penyebut 5 ini akan kita ubah menjadi 100, anak-anak. Jadi, kira-kira 5 dikali berapa supaya hasilnya 100? Iya, betul sekali, yaitu kita kalikan 20. Nah, karena penyebutnya kita kalikan 20, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 20, anak-anak. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita hitung 4 dikali 20 berapa? Iya, betul sekali, yaitu 80. Kemudian 5 dikali 20 adalah 100, betul sekali. Jangan lupa kita isi tanda per terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan 100. Nah, sampai di sini kalian bisa lihat ada pecahan 80/100. Nah, 80/100 ini sama artinya dengan 80%. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Sehingga bentuk persen dari pecahan 4/5 adalah 80%. Oke, jadi caranya seperti itu anak-anak. Gampang kan? Nah, ini adalah cara yang pertama. Kemudian berikutnya, kita bisa coba dengan cara yang kedua. Nah, jadi di sini soalnya masih sama, yaitu tentukan bentuk persen dari 4/5. Jadi kita gunakan cara yang kedua. Nah, bagaimana cara yang kedua? Jadi cara yang kedua yaitu dengan cara mengalihkan langsung dengan 100%, anak-anak. Oke, jadi caranya seperti ini. Pertama, kita tuliskan pecahan 4/5, kemudian langsung saja kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Kemudian, kalian masih ingat kan bagaimana cara mengalihkan bilangan pecahan dengan bilangan bulat? Nah, jadi caranya yaitu dengan membagi bilangan bulat dengan penyebut pecahan ini anak-anak. Sehingga bisa kita sederhanakan 100 dan 5 ini anak-anak. Yaitu sama-sama kita bagi 5. 100 dibagi 5 berapa? Iya, tepat sekali, yaitu 20. Sehingga 5 ini habis, anak-anak. Maka kita dapatkan hasilnya, yaitu 20 dikali dengan pembilangnya. Nah, berarti 20 dikali 4. Berapa 20 dikali 4? Iya, tepat sekali, yaitu 80. Sehingga persen ini kita pindahkan ke sini, anak-anak. Nah, jadi jawabannya adalah
80%. Sehingga bentuk persen dari 4/5 yaitu 80%. Nah, gampang kan? Jadi ini kita gunakan cara yang kedua, anak-anak. Oke, jadi itu cara bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Semoga sampai di sini paham ya. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan belajar bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Oke, berikut ini adalah cara bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, caranya yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Artinya pecahan tersebut sudah tidak bisa dibagi lagi, anak-anak. Oke, untuk lebih memahami, kalian bisa perhatikan contoh soal yang Bu Tridi berikan berikut ini. Nah, di sini Bu Tridi sudah memiliki contoh soal yaitu tentukan bentuk pecahan biasa dari 20%. Jadi, dari soal ini, kita diminta mengubah bentuk 20% ini menjadi pecahan biasa, anak-anak. Jadi, caranya seperti apa? Oke, kalian perhatikan. Yang pertama, itu kita tuliskan 20%. Nah, dalam mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, yaitu kita mengubah bentuk persen ini menjadi pecahan berpenyebut 100, sehingga kita tuliskan 20/100. Nah, kemudian kita sederhanakan pecahan ini, anak-anak, karena ini merupakan pecahan yang belum disederhanakan. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menyederhanakan bentuk pecahan ini? Ya, jadi kita sama-sama bagi pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama, anak-anak. Nah, kira-kira 100 dan 20 ini bisa kita bagi menggunakan bilangan berapa ya? Iya, tepat sekali, yaitu bisa kita bagi dengan bilangan 20. Sehingga 20/100 ini bisa kita sama-sama bagi dengan 20. Sehingga hasilnya seperti ini, anak-anak. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita hitung hasilnya. Yaitu 20 dibagi 20 berapa? Iya, tepat sekali, yaitu 1. Kemudian 100 dibagi 20 berapa? Iya, yaitu 5. Nah, pecahan 1/5 ini apakah bisa kita sederhanakan lagi? Tidak, anak-anak, sehingga 1/5 ini merupakan bentuk pecahan yang paling sederhana. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 20% itu adalah 1/5. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan? Oke, untuk lebih memahami, berikut ini Bu Tridi memiliki satu contoh soal lagi, yaitu tentukan bentuk pecahan biasa dari 75%. Cara mengerjakannya sama seperti cara yang tadi, anak-anak, yaitu kita mengubah bentuk persen, yaitu 75% menjadi pecahan berpenyebut 100. Nah, yang pertama, itu kita tuliskan 75% terlebih dahulu. Nah, 75% ini sama artinya dengan 75/100. Nah, bentuk pecahan 75/100 ini bisa kita sederhanakan lagi, anak-anak, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, kira-kira bilangan yang bisa kita gunakan untuk membagi 75 dan 100 ini berapa ya? Iya, tepat sekali, yaitu sama-sama kita bagi 25, anak-anak. Sehingga 75 dibagi 25, kemudian per 100 kita bagi 25. Karena penyebut kita bagi 25, maka pembilang juga sama kita bagi dengan 25. Sehingga hasilnya yaitu 75 dibagi 25 berapa, anak-anak? Iya, tepat, yaitu 3. Kemudian per 100 dibagi 25 berapa? Iya, betul sekali, yaitu 4. Nah, pecahan 3/4 ini apakah bisa kita sederhanakan lagi? Tidak, anak-anak, sehingga pecahan 3/4 ini merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, artinya bentuk pecahan biasa dari 75% ini adalah 3/4. Jadi seperti itu. Gimana? Mudah kan? Nah, apabila kalian sudah sering berlatih, maka kalian akan terbiasa.
Untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami materi ini, jadi di sini Putride berikan soal, kalian bisa kerjakan di buku latihan, kemudian kalian bisa share jawabannya di kolom komentar. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan bentuk persen dari yang pertama 6/4, kemudian yang kedua 3/5, soal yang ketiga yaitu 4/2. Caranya seperti yang Putride jelaskan tadi ya. Kemudian soal yang kedua yaitu tentukan bentuk persen dari 25%, kemudian yang kedua ada 30%, dan yang ketiga ada 45%. Cara mengerjakannya seperti yang Putride jelaskan tadi ya. Oke anak-anak, jadi demikian penjelasan mengenai bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen dan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa yang bisa Putride sampaikan. Semoga apa yang Putride jelaskan dan Putride sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui materi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke anak-anak, Putride ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.